Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Amalia Mahendra dari kelas MN23N. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari Balance Scorecard PT KAI Manajemen. Yang pertama, ada perusahaan. Profil perusahaan PT KAI atau Persero atau biasa disingkat dengan KAI adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang perkeretaapian. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 9 unit kantor operasi, 4 unit kantor divisi regional, dan 8 unit balai yasa yang terbesar di Pulau Jawa dan Sumatera. PT KAI juga mempunyai visi dan misi. Yang pertama, visi menjadi solusi ekosistem transportasi untuk Indonesia. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dan sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Yang ketiga, untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan termasuk memperakasai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. PT KAI juga mempunyai budaya yaitu amanah, memegang teguh amanah yang diberikan. Selanjutnya ada kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ada juga harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Lalu ada loyal, mendedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Lalu ada adiktif, terus berinovasi dan berantusias dalam mengerjakan atau menghadapi perubahan. Dan terakhir ada kolaboratif, yaitu untuk membangun kerjasama yang sinergis. Di sini juga ada strategi map. Yang pertama ada strategi formulation, lalu turun ke bawah menjadi plan and budget, ada komunikatif, business activity monitoring dan monitor, report, dan kembali lagi ke strategi formulation. Di sini ada 3 tahapan, yaitu ada strategi path backlog, operational path backlog, dan link back to top. Selanjutnya di sini ada Balance Scorecard Financial Perspective. Itu ada strategi objektif, measure indicative target performance. Yang strategi objektifnya yaitu meningkatkan pendapatan dan laba, measure pendapatan dan pertumbuhan pendapatan. Indicativities yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan penumpang dan meningkatkan kualitas layanan. Kedua, ada meningkatkan pertumbuhan pendapatan seperti meningkatkan jumlah penumpang, meningkatkan frekuensi perjalanan, dan meningkatkan kualitas perjalanan, yaitu ada target performance. Adapun target pendapatan angkutan tahun 129% dari diagnosa tahun sebelumnya. Lalu ada kinerja keuangan yang membaik, measure-nya biaya operasional profitability. Yang pertama, mengurangi biaya operasional seperti meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya bahan bakar, dan mengurangi biaya perawatan. Yang kedua ada meningkatkan profitabilitas seperti meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi biaya operasional. Target performance-nya, PT KAI akan menargetkan kinerja dari sisi komersial dan operasional sebesar 173% dari laba bersih. Lalu ada Balance Scorecard Customer Perspective. Strategi objektifnya yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, measure, menerapkan strategi customer relationship management. Lalu ada melakukan revitalisasi sistem manajemen kerja.
Initiativitas yang terdiri dari PT KAI berupaya memahami konsumen dari apa yang dipikirkan, dibutuhkan hingga apa yang dilakukan, kemudian mengembangkan strategi atas pemahaman berikut. Yang kedua, PT KAI melakukan revitalisasi manajemen kinerja yang mencakup perubahan budaya. Lalu ada target performance, yaitu melayani 45,5 juta pelanggan dengan okupansi meningkatkan hingga 36%. Lalu ada transportasi dan budaya. Measure-nya ada peluncuran sistem pelayanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, seperti pembelian tiket melalui internet. Lalu ada initiativitas melalui peluncuran berbagai inovasi dalam upaya peningkatan layanan yang diberikan bagi pelanggan. Inovasi tersebut antara lain adalah layanan last mile, layanan lanjutan untuk transportasi penumpang dan barang, pembayaran tiket QRIS, dan peluncuran kartu komuter lain. Lalu ada target performance-nya, yaitu meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan penumpang dan barang oleh 10%, target peningkatan jumlah pengguna membership KAI akses sebanyak 20%. Di sini juga ada balance scorecard internal business perspektif. Yang pertama ada perspektif tingkat keselamatan. Standar programnya itu 100%, hasilnya 125,49% dan kriterianya baik. Lalu ada tingkat pelayanan. Keterlambatan KAI kereta api penumpang datang 96%, keterlambatan barang datang 98,46% dan keluhan penumpang yaitu 100%. Hasilnya 137,66%, 130,77%, 111,99% dan kriterianya cukup baik. Yang selanjutnya ada efektivitas pemeliharaan. Pemeliharaan sarana, pemeliharaan prasarana, yaitu ada 99,98%, pemeliharaan prasarana ada 98,54%, hasilnya 131,42%, lalu ada 97,67% dan hasilnya baik. Lalu ada inovasi, standar programnya 0%, hasilnya 9,9032% dan kriterianya baik. Lalu ada balance scorecard learning and grow perspektif. Yang pertama itu ada strategic objektif meningkatkan motivasi dan pemberdayaan karyawan. Itu untuk mendorong budaya kerja karyawan dan inovatif. Lalu ada measure, yang pertama ada jumlah diadakan pelatihan karyawan, mengembangkan karyawan dan manajemen pengetahuan. Lalu ada mengadakan evaluasi pelatihan dan kemampuan inovasi. Lalu ada initiative, yaitu PT KAI melakukan programan pelatihan teknis hard skill dan soft skill. Yang kedua, PT KAI melakukan evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan karyawan. Yaitu PT KAI melakukan evaluasi terhadap karyawan yang harus menciptakan keunggulan dalam pelayanan. Yang terakhir ada target performance, yaitu target pelatihan mencapai 75% dari jumlah pelatihan yang diadakan oleh PT KAI. Minimal mencapai 80% karyawan yang bisa berbahasa asing. Meningkatkan inovasi karyawan agar meningkatkan pelayanan. Terima kasih atas yang telah saya sampaikan dan telah mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih. Aku main beres. Ini kaset, aduh siapa yang ngobrol?